Sebelum kami lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Brenda Anastasia sebagai ketua kelompok ini. Selanjutnya, Nama saya Katin sebagai Wakil Ketua Kelompok. Dan saya Happy Kalista sebagai anggota kelompok. saya akan menjelaskan struktur koleksi dalam database Monsu. Database Monsu terdiri dari 4 koleksi utama, dan saya akan menjelaskan 2 awalnya. Monsu Inventories, koleksi ini berada pada homepage yang berisi title, description, teks 1, teks 2, created at, dan updated at. Selanjutnya adalah koleksi raw barang yang menyimpan data bahan mentah atau material dasar, di mana tiap dokumen bisa mencangkup image, title, description, harga, created at, dan updated at. Selanjutnya, yang ketiga yaitu stock collections. Koleksi ini mencatat pergerakan stok baik penambahan maupun pengurangan. Dalam collection stock ini terdapat yang pertama raw barang, yang kedua jumlah barang, yang ketiga created at, dan yang keempat updated at. Selanjutnya, collection yang terakhir yaitu users. Users berisikan name untuk nama dari pelanggan, email yaitu email pelanggan, password, kode unik dari pelanggan, role yaitu ada 2, admin dan customer, created ad, dan yang terakhir updated ad. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari tiap collection. Monsu Inventories, koleksi ini berisi teks statis yang muncul di homepage. Jadi isinya tuh bukan data barang, melainkan deskripsi toko, info sambutan, atau teks lain yang ada di halaman depan. Admin bisa mengedit teks-teks ini. Collection kedua yaitu raw barang. Kita menggunakan collection ini untuk menyimpan data yang di-insert maupun di-delete yang ada di web dan sistem. Barang-barang ini akan langsung terupdate apabila ada yang di-insert maupun di-delete. Yang terakhir ada stocks. Stocks itu menyimpan semua aktivitas update stok. Dan kalau stok barang mencapai 0, maka opacity tampilannya berkurang supaya kelihatan kalau barang itu habis. Yang terakhir ada users, diisi data pengguna untuk baik login maupun register. Nah, di login ini ada role-nya itu ada admin tuh bisa kelola barang, stok, user, dan customer hanya bisa read. selanjutnya, database Monsu tersusun rapi dengan koleksi yang saling mendukung. Pertama dari Monsu Inventories yang menyimpan data barang, raw barang untuk menambahkan produk baru, stocks yang untuk melihat ketersediaan stok, menghapus atau menambahkan, dan juga users untuk manajemen pengguna. MongoDB Kompas sangat membantu kita untuk mengelola semua ini dengan antar muka yang ramah dan fungsional. Sekian dari presentasi MongoDB kami. Terima kasih. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu stok manajemen barang. Namun sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Kathleen, sebagai wakil ketua kelompok ini. Nama saya Brenda Anastasia, sebagai ketua kelompok ini. Dan saya Happy Kalista sebagai anggota dari kelompok ini. Nah, mengapa kami membuat web ini? Web ini dibuat untuk membantu admin dalam mengatur manajemen barang dan memberikan transparansi bagi pengguna. Admin bisa dengan mudah menambah, menghapus, atau memperbarui data barang. Sementara pengguna lain dapat melihat informasi secara real-time dan mengetahui barang apa saja yang tersedia di market. Nah, kita mulai dari nodes modul yang kita gunakan.
Ini adalah node modus yang kelompok kami gunakan untuk stok manajemen barang. Selanjutnya, ini ada controllers. Controllers ini berisi CRUD atau logika create, read, update, dan delete untuk home, menu, raw material, stock, dan user. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai folder middlewares. Jadi, apa itu middlewares? Middlewares atau nama lainnya adalah penengah dan validasi akses. Middleware ini berisi fungsi yang dijalankan sebelum masuk ke dalam controller. Biasanya, middleware ini dipakai untuk cek login, autentikasi, atau filtering, sehingga seseorang tidak sembarangan masuk ke dalam aplikasi gitu. Jadi artinya, kalau Anda belum login, Anda akan diarahkan ke dalam login page dulu. Lalu, folder yang selanjutnya adalah folder models. Folder models yaitu struktur tipe data ke MongoDB. Jadi, folder models ini menentukan bentuk dokumen yang disimpan ke dalam MongoDB. Di sini kami menggunakan MongoDB Kompas. Jadi, artinya setiap model memiliki satu koleksi. Misalkan, di sini kami mempunyai stok skema. Dalam stok skema ini berisi nama barang, jumlah, dan variabel lain sebagainya. Artinya, tiap data stok di MongoDB punya nama barang, jumlah, dan variabel-variabel lainnya. Selanjutnya, sebelum saya masuk ke folder routes, di atas folder routes ada folder publik yang dimana kita menyimpan semua image kita, dari image header, footer, logo kita, dan juga folder uploads, di mana di sana kita menyimpan semua image-image produk kita. Selanjutnya kita masuk ke routes, rute dan endpoint aplikasi kita. Kita menentukan URL apa untuk memanggil fungsi yang mana di folder ini dan menghubungkan URL ini ke controller. Dalam backend, routes digunakan untuk menentukan bagaimana aplikasi menangani permintaan HTTP yang datang, seperti get, post, put, delete, dan lainnya. Setiap route dihubungkan dengan sebuah handler yang mengeksekusi kode ketika route tersebut dipanggil. Nah, di sini ada contoh kode yang diberikan menggunakan Express.js sebagai sebuah framework untuk Node.js. Yang pertama kita lihat di sini const express require express untuk mengimpor library express, lalu const router express router membuat objek router baru yang digunakan untuk mendefinisikan berbagai route dalam aplikasi. Lalu ada const out controller require controllers out controller di sini di line ketiga untuk mengimpor controller untuk menangani logika autentikasi, misalnya login, register. Lalu ada route get /out controller show login, di mana ketika ada permintaan get ke URL, biasanya halaman login, controller show login akan menampilkan halaman login. Lalu router post di sini permintaan post ke URL ketika user mengirimkan form login, controller login user akan menangani proses login. Lalu router get untuk register, di mana controller show register akan menampilkan halaman registrasi. Lalu router post /register, controller register user akan menangani pendaftaran pengguna baru. Lalu ada router post untuk /logout, di mana controller logout user akan menangani proses logout pengguna. Lalu yang terakhir modul export sama dengan router, itu menyediakan router untuk digunakan di bagian lain aplikasi. Itu adalah salah satu contoh file routes dalam folder routes kami. Dan selanjutnya di folder views, tampilan front end kami kita menggunakan EJS dan HTML.
yang ditampilkan kepada user. Dan kita juga menampilkan data dari controller ke user. Selanjutnya views di mana kita memperlihatkan tampilan website kami dalam bentuk EJS. Pertama, di folder views kita ada 3 folder lagi di dalamnya, yaitu untuk admin, customer, dan partials. Di admin itu khusus tampilan EJS untuk admin. Di dalamnya ada index EJS, menu home, raw material, stock EJS, dan user EJS. Selanjutnya di customer, tampilan EJS khusus untuk pengguna biasa yaitu customer, ada index EJS, popular EJS, dan terakhir folder terakhir kami ada di partials. Dalamnya ada 2 folder lagi, yaitu admin di mana isinya adalah footer dan header. Lalu customer, isinya footer dan header juga khusus untuk customer. Dan di luar dari itu juga ada notification.ijs di luar folder customer. Lalu di luar folder admin, customer, dan partials, kita juga memiliki customer layout.ejs, layout.ejs, login.ejs, dan juga register.ejs. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kalian semua. Terima kasih.